Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Syukur kita kepada Allah. Semoga kegiatan kita hari ini lancar, nyaman, dan tentram ya. Ya, Pak. Oke, hari ini sebelum kita mulai PBM kita, Bapak persilakan kepada Rusdianto memimpin doa. Tapi memimpin aja ya, berhubung di kelas kita ada yang non-muslim. Ya, nah, jadi doanya dalam hati aja. Oh, izin, Pak. Oh, izin ya? Oh iya, lupa. Tolonglah Mardianto. Ya, Pak. Perhatian, untuk memulai kegiatan PBM kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Kemudian kalau ada ruangan kita yang kurang rapi, meja kurang bagus, diluruskan aja ya. Ya, Pak. Oke. Ada siswa kita yang tidak hadir hari ini. Biar semua, Pak. Rusdianto tadi izin, Pak. Oh, izin. Kenapa sakit dia? Mungkin, Pak. Kebelet dia, Pak. Oh, kebelet. Iya. Kemudian gini ya, nanti kalau Bapak bilang pagi, tepuk tangannya 2. Kalau Bapak bilang siang, tepuk tangannya 1. Kalau Bapak bilang malam, tepuk tangannya 3. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, pagi, siang, malam. Nah, udah bagus. Ternyata anak-anak Bapak ini konsentrasinya sudah makin mantap aja. Baik anak-anak semua, pada kesempatan kali ini Bapak mau bertanya kepada anak-anak semua, bagaimana materi kita pada pertemuan yang sebelumnya? Tentang apa? Pengertian bekerja keras Bekerja ya. keras, Pak. Oh ya, kerja keras. Terus apa lagi pada pertemuan yang lalu? Kemudian menelaah Sos Pak ayat 77. Ya. Terus itu aja ya. Iya, Pak. Oke, pada kesempatan kali ini kita mengulas menyambung materi kerja keras itu dengan tanggung jawab. Nah, ini sengaja Bapak merahkan itu tujuan pembelajaran yang mesti kita capai hari ini. Anak-anak Bapak ini diharapkan dapat mengonsepkan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat dengan baik dan benar. Kemudian anak Bapak juga diharapkan mampu menelaah dalil tentang tanggung jawab dan kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat dengan baik dan benar. Nah, inilah tujuan kita pada hari ini ya. Semoga semuanya tercapai. Sebelum lanjut, silahkan anak-anak Bapak jawab nih pertanyaan nih soal pretest tentang tanggung jawab. Kira-kira apa jawabannya? Langkah pembelajaran kita hari ini adalah pertama, anak Bapak itu diarahkan kepada suatu masalah. Kemudian nanti Bapak arahkan sampai nanti bisa Anda mengetahui masalah-masalah yang ada dalam video nantinya. Nah, di sini Bapak akan cantumkan. Ibu dan Bapak telah memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada kamu untuk bisa melakukan kegiatan yang mendukung keperluan sekolah dan masa depanmu kelak. Tapi, kebebasan dari kami harus disertai dengan rasa tanggung jawab dari kamu. Nah, sekarang itu Bapak mau mengelompokkan siswa Bapak ini kepada 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, Bapak yang mau tanyakan di situ adalah bagaimana tanggapan anak-anak Bapak terhadap video yang barusan kita lihat. Dari video itu nanti Ananda diminta untuk menentukan apa masalah dari video yang Bapak kirimkan tadi, kemudian temukan penyebab dari masalahnya. Ya. Nah, itu semua Ananda tulis dalam buku catatan yang sudah disediakan. Baik, Pak. Oke. Udah ditulis? Sudah, Pak. Oh ya. Sebelum lanjut, secara sederhana Bapak mau bertanya dulu. Apa itu tanggung jawab yang Ananda pahami?
Saya, Pak. Ya, Perbuatan di mana seseorang berani menanggung apa yang telah diucapkan dan dilakukannya. ya bagus. Oke, lanjut kita ya. Berdasarkan video yang sudah diamati tadi, kira-kira apa itu? Rumusan masalahnya? Kelompok 1 silakan dijawab. Kurangnya Pak, siswanya Pak, Apa? yang tidak bertanggung jawab Pak, Oh, siswanya. kurangnya rasa tanggung jawab ya. siswa. Ya, bagus. Kemudian kelompok 1, masih kelompok 1. Kira-kira penyebabnya apa tuh? Akar masalah Sama. dari video tersebut. Siswa tidak memberi kabar kepada orang tua bahwa ia sering terlambat, Pak. Ya, terus ada lagi? Main Komen game internet ya, Pak? untuk mencari tugas sampai lupa waktu, Pak. Ya, terus yang ketiga apa lagi? Terlalu banyak Pasti main di- HP, Pak. Pak. Nah, itu semua Ananda tulis di buku yang tadi. Kemudian kelompok 2 silakan dijawab apa saja yang ditemukan, apa masalahnya dan apa hipotesisnya ditulis di dalam buku catatannya ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Setelah itu Ananda Bapak minta untuk mengonsepkan apa itu tanggung jawab berdasarkan video yang sudah diamati tadi. Apa saja yang ditemukan? Bagaimana konsep tanggung jawab berdasarkan video tadi? Silakan kelompok 1. Saya, Pak. Ya, silakan. Sebagai siswa, kita bertanggung jawab pada diri sendiri atas apa yang diperbuat. Ada lagi? Terus, setiap pekerjaan pasti diperlukan sikap tanggung jawab. Oke, kelompok 2 ada tambahan? Ada, Pak. Ya. Sikap tanggung jawab itu selalu harus diiringi dengan disiplin waktu ya, Pak. Ya, terus ada lagi? Kemudian kepercayaan orang mesti kita pelihara ya, Pak. Itu, Ya. Pak. Oke, bagus. Anak-anak Bapak ini pintar semua ya. Wajar guru-guru di sini bilang kalau kelas 15 ini pintar-pintar semua. Mudah-mudahan naik kelas semuanya nanti ya dan lulus 100%. Awak izin sholat ya Pak? Kemudian Bapak mau bertanya juga kepada Ananda berdasarkan hasil hipotesis dan masalah yang sudah ditemukan tadi, yang sudah ditulis. Nah, berdasarkan itu tentukan solusinya. Silakan rembukkan, diskusikan dengan teman kelompoknya. Iya, Pak. Selesai diskusinya? Udah, Sudah, Pak. Pak. Oh ya, silakan. Saya, Pak. Ya, apa saja solusinya? Harus selalu memberikan kabar kepada orang tua kalau seandainya terlambat pulang sekolah. Ya, Terus, fokus pada tujuan, yaitu hanya untuk mencari tugas sekolah. ya, Selanjutnya, tidak mudah terpengaruh dengan game online. ya. Selanjutnya, sebagai siswa wajib disiplin dengan Oke, waktu. bagus. Nah, berdasarkan hasil solusi yang didiskusikan itu, Bapak minta kepada anak-anak Bapak ini membuat sebuah laporan sementara atas hasil investigasi dan pemecahan masalah yang ditemukan tadi pada kertas yang sudah disediakan yang itu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak? Oke, Bisa, Pak. lanjut. Kegiatan kita adalah masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil temuan, hipotesis, dan rumusan masalahnya sekaligus menyampaikan solusi dari masalah yang diamati pada video yang kita tonton tadi. Pada kelompok 1 silakan apa temuannya, presentasinya silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Sebagai siswa, kita harus bertanggung jawab pada diri sendiri atas apa yang diperbuat. Bagus. Terus, sekali. setiap pekerjaan pasti diperlukan sikap tanggung jawab. Ya. Kelompok 2 ada? Bagaimana Saya, konsep tanggung jawabnya? Saya, Ya. sikap tanggung jawab itu selalu beriringan dengan disiplin waktu, Pak. Nah, bagus. Kemudian kepercayaan orang mesti dipelihara dan dijaga, Pak, sebagai wujud tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Ya. Nah, lanjut. Solusinya apa lagi? Silakan presentasikan solusinya. Saya, Pak. Ya, lanjut. Baca aja solusinya apa dari hasil diskusinya. eh, Selalu memberikan kabar kepada orang tua kalau seandainya terlambat pulang. Ya.
fokus pada tujuan, hanya untuk mengikuti tugas sekolah, kemudian tidak mudah terpengaruh dengan game online. Ya, ada 4, lagi? sebagai siswa wajib disiplin dengan waktu. Nah, itu kata kuncinya ya. Sebagai siswa itu kita harus disiplin pada waktu. Pada kelompok 1, nah, bagaimana presentasi dari yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi? Apa tanggapannya? Udah bagus, Pak. Bagus. Tapi Ya, saya mau gimana? tambahkan sedikit, Pak. Oh, boleh. Nah, kita sebagai siswa tuh harus berani dan memang harus ada komitmen menjaga amanah dari orang tua, Pak. Oh, iya. Kemudian Bapak minta juga nih, berdasarkan presentasi dari kelompok 2 tadi, bagaimana tanggapan kelompok 1? Ya Pak, saya Pak, Ya. sebagai seorang siswa, Mm-mm. kita itu harus mengamalkan ajaran Islam ya Pak, sesuai apa yang dipimpin, dan setiap pemimpin itu pasti dimintai pertanggungjawabannya Pak. Termasuk Ya. Bagaimana mengkonfirmasikan nanti ya, apakah sudah cocok konsep tanggung jawabnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana kira-kira tanggung jawab yang bisa anak-anak Bapak pahami semua? Bagaimana tanggung jawab itu? Bagaimana tanggung jawab yang Saya, semestinya? Pak, Ya, silakan. tanggung jawab yang mesti ada pada diri kita adalah Ya. sadar akan keperluan diri dan sadar akan amanah yang diberikan, serta Ya. disiplin waktu. Begitu juga peran kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Bagus. Nah, berdasarkan itu semua, pasti kita dapat menemukan solusinya. Apa saja solusinya tadi? Pertama apa? Selalu memberi kabar. Memberi Kalau- kabar pada orang tua. Kemudian Kalau fokus seandainya pada pulang tujuan. pulang. Kalau mencari tugas ya mencari tugas. Jangan Kemudian jangan terpengaruh dengan game online. game online. Ya. Game online. Sebagai Kemudian yang siswa kita terakhir, harus wajib sebagai disiplin. siswa harus Disiplin waktu. ya, bagus. Kemudian berdasarkan video tadi, apa kesimpulan kita secara umum? Setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan dimintai pertanggungjawaban, Pak. Ya, benar jawaban dari anak Bapak Umi ini ya. Kemudian Bapak untuk mendukung materi yang sudah Ananda konsepkan tadi, perlu kita menelaah surat Al-Isra ayat 36. Nah, surat Al-Isra 36 ini Bapak berikan kesempatan menelaah kepada kelompok 1 dan kepada kelompok 2. Oke. Gimana? Udah selesai diskusinya? Sudah Pak. Udah selesai Sudah, diskusi Pak. telaahnya ya? Dikit Oke, lagi, kepada Pak. kelompok 1, apa saja hasil telaah dari surat Al-Isra yang ditemukan? Saya, Pak. Ya. Ya, jangan asal bicara, Pak. Yang penting memutuskan melangkah itu harus ada pengetahuan kita, Pak. Iya, bagus. Ada lagi? Kalau Kelompok 2 lagi Pak. Kelompok 2 Pak. ya, kelompok 2 silakan. Bahwasanya kita itu dilarang melakukan suatu pekerjaan kalau kita tidak pandai di bidangnya Pak. Wah, bagus. Nah, ada lagi? Ada Pak. Setiap pekerjaan dan tindakan yang dilakukan Setiap pasti diminta pekerjaan? pertanggungjawabannya, Pak. Ah, ya. Setiap pasti pekerjaan bisa dan tindakan yang pertanggungjawabannya. dilakukan pasti Hmm. diminta pertanggungjawabannya. Ya, bagus. Ini Bapak kasih nilai aplausnya 100 nanti itu nilai tugasnya ya. Kemudian Bapak akan mengarahkan Ananda lagi setelah mempelajari ini, apa yang Ananda rasakan, ada enggak yang ada bertambah di benak Ananda semua setelah mempelajari tanggung jawab ini? Ada, Pak. Ya, apa tuh? Kami merasa termotivasi, Pak, untuk Wah, menjaga. ya. Gimana motivasinya? Kami merasa harus tanggung jawab sebagai siswa, Nah, bagus. Pintar. disiplin, Ya. kemudian menjaga amanah Orang tua ya. dengan sungguh-sungguh. Ya, Pak, gitu. Begitu aja. Oke, ada tambahan yang lain pada Ananda semua? Enggak ada? Kami merasa termotivasi, Pak, untuk meningkatkan rasa Ya, kami sebagai berarti anak, sebagai siswa, sebagai seorang hamba Allah, Ya. yang akan nanti melahirkan sikap disiplin, dapat juga menjadi
jaga amanah, sehingga kami terbiasa dengan perilaku-perilaku tanggung jawab dalam Ya, kehidupan bagus. sehari-hari. Nah, anak Bapak yang kedua nih menjawab dengan komplit sekali. Nah, menyempurnakan 101 jawaban ya, yang Pak. sebelumnya. Ya, Siapa oke. dulu, Pak? Sebelum kita tutup pembelajaran kita, maka Bapak perlu menyampaikan dan membimbing Ananda semua untuk menentukan poin-poin penting yang mesti kita bawa pulang, yang mesti kita pahami. Apa saja poin-poin penting yang harus kita pahami pada konsep tanggung jawab? Silakan Saya, pada anak Bapak. Saya, Pak, Ya. sikap tanggung jawab itu wajib ada pada manusia, Pak. Kemudian setiap perbuatan itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, tuh bagus tuh. Kemudian tanggung jawab itu salah satu sarana untuk mengontrol perilaku bekerja keras, Pak. Ya. Ada lagi tambahan? Pas ya? Pas, Pak. Ah, pas. Oke, itu baru konsep tanggung jawab. Nah, sekarang poin-poin penting yang bisa kita peroleh berdasarkan surah Al-Isra ayat 36. Apa saja poin pentingnya? Karena semua diminta Iya, Pak. pertanggungjawaban, Pak. Ya. Kita dilarang jangan asal bicara. Ya. Kemudian melangkah Karena segala pendengaran, penglihatan, dan akal semuanya akan dipertanggungjawabkan di depan Allah nantinya, Pak. Ya. Ada lagi? Ada yang bisa menyempurnakan atau menambahkan? ya, yang penting kita jangan banyak bicara, kemudian mendengar yang baik-baik. Karena semua nanti diminta pertanggungjawaban, Pak, oleh Allah. Jadi harus hati-hati dalam bicara. Ya. Benar semua tuh. Oke. Jadi Ananda semua, berdasarkan diskusi kita tadi, dapat kita pahami bahwa tanggung jawab itu harus ada pada setiap diri manusia. Baik dalam segala hal, baik sebagai siswa, ataupun seorang anak, ataupun sebagai seorang hamba Allah. Nah, berdasarkan materi kita hari ini, adakah yang diragukan selama proses pembelajaran? Kalau ada, silakan bertanya. Ada yang ragu? Nggak ada lagi, Pak. Udah ya? Udah ada yang ragu? Kami paham, Pak. Wah, alhamdulillah paham semua ya. Karena sudah paham, Bapak memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah melalui Google Form. Linknya nanti Bapak kirim setelah pembelajaran ini Bapak tutup ya. Ya, Baik, Pak. Pak. Oke, itu saja materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk Ananda semua dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup PBM ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.